Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabatku jamaah di organisasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah diikuti Allah masih memberikan kita usia, kesempatan dan juga kesehatan hingga pagi ini, pagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang memanfaatkan pagi dengan berkah dari mulai bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat untuk berdoa kepada Allah atas semua nikmat ini, kemudian juga meningkatkan dengan sesuatu wajib dan juga sunnah. Bahkan alhamdulillah di pada subuh kita tetap hadir istiqamah dalam kajian ilmu bersama guru kita di MKI. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan bagi Nabi kita baginda Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau, dan Allah menjadikan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Di pagi ini di Sabtu ke-5 ya, dan kita insya Allah akan melanjutkan sebuah kajian rutin keluarga kita dari berbagai macam permainan di akhir zaman ini. Fauzan dan insya Allah akan sudah hadir dalam di sini sebuah kajian yang di pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mendidik anak kita untuk terjaga dari bahaya gadget ya, dan begitu besar pengaruh gadget untuk kehidupan anak-anak kita. Dan insya Allah sebuah diskusi yang kemarin belum selesai dan insya Allah akan kembali dilanjutkan dalam kajian di pagi ini. Tentu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri juga, karena admin tiap pagi mengingatkan kita untuk bersedekah. Pagi-pagi hari mudah-mudahan bagian yang satu adalah harta yang dilimpahkan di Allah, dan harta yang dilimpahkan di Allah kita akan terjaga dari api neraka. Maka dalam sabda Nabi ya, walau bisyuk tamat, walaupun hanya dengan sepotong biji kurma saja, sepotong belahan kurma, menyuruh kita umatnya untuk menjaga kita dari api neraka hanya walau bisyuk tamat, walaupun hanya dengan potongan kurma. Ini karena sedekah dengan apapun yang kita miliki menjadi bagian kita untuk menjaga kita, keluarga kita dari api neraka. Dan itulah jamaah yang mendukung Allah. Mari kita sama-sama berstabiqul khairat untuk menjadikan harta kita harta yang dimanfaatkan dengan Allah. Salah satunya insya Allah dengan sedekah rutin di setiap subuh menjadi bagian yang insya Allah jadikan kita bersedekah kita menjadi dalam keadaan berkah ya. Dan insya Allah amanah yang diberikan kepada kami, salah satu harta yang dititipkan dialokasikan selain untuk kegiatan dakwah MKI, juga ada yang kita sisihkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang menghafal Quran di Quran di via Quran Tuhan Rusparan Fajar, dan juga di rumah Tabit Al-Kautsar. Inilah satu upaya kita untuk tetap menjadi bagian dari orang-orang yang peduli dengan sesama, ya, orang-orang yang terus ingin berbuat baik sebaik mungkin, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sahabatku yang dimuliakan Allah,
dan informasi juga penting yang ingin kami sampaikan tentang insyaallah di tanggal 12 Desember kita akan berjumpa langsung dengan para guru kita, ada Ustaz Dodi Al-Jubari dan juga, eee, Ustaz Ruli Renata yang kalau di setiap Ahad malam, malam Ahad ya, Sabtu malam kita senantiasa dibimbing untuk bagaimana kita mengenal keluarga kita, mempelajari bagaimana keluarga kita me apa, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dengan cara kita mengilmuinya, membekali diri kita dengan ilmu parenting. Dan alhamdulillah, sudah banyak sekali kita diberikan inspirasi, motivasi oleh para guru kita dan insyaallah di tanggal 12 Desember kita akan langsung ketemu dengan beliau dan langsung akan diberikan utuh secara, eee, daring ya, bukan lagi secara daring tapi secara luring, secara langsung ketemu di sebuah hotel di Hotel Sophian. Insyaallah kita akan berjumpa selama seharian, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menjaga keluarga kita, keluarga yang kita cintai ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnah tentunya dan ada sebuah teori-teori atau cara-cara metode yang diajarkan oleh para guru kita insyaallah akan dijelaskan secara utuh dalam sebuah, kajian bersama Ustaz Dodol Jambari dan wabil khusus dengan Ustaz Ruli yang akan menghantarkan kita untuk memahami bagaimana cara mendidik sebuah keluarga menjadi keluarga yang lebih baik. Karena itu begitu besar tantangan yang kita hadapi zaman Allah dan tentu semuanya menyadari betapa pentingnya ilmu untuk mengurus sebuah keluarga dan di mana ilmu untuk mengurus sebuah negara tentu besar, tapi juga keluarga menjadi hal fondasi penting untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu bagian yang kita harus pahami juga, insyaallah di pagi ini bersama Dr. Vicky kita akan kembali melanjutkan sebuah tema tentang, eee, apa, tentang remaja undercover ya, yaitu bagaimana solusi terhadap fenomena, eee, terkait dengan kemajuan teknologi informasi ya, revolusi industri, 4.0 yang disebut juga oleh para ahli salah satunya dengan, apa namanya, kecepatan teknologi di secara digital dan, eee, kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi sudah memprediksikan terjadinya sebuah era ini, disebutkan dalam hadis Nabi, dalam riwayat dari Abu Hurairah salah satunya misalkan, "La taqum saah illa yataqarrabu zaman." Untuk juga dalam hadis lain, yaqulu la taqumu as-saa'ah ila hatta taqarrubul aswaq ya, tidak akan terjadi kiamat hingga terjadinya zaman waktu berdekatan gitu ya. Dan kita sudah banyak menikmati banyak hal di dunia ini gitu ya, sehingga waktu cepat berlalu. Ada juga disebutkan yang taqarrubul aswaq, saling berdekatan pasar-pasar. Karena ini mungkin nggak terbayang di handphone kita, di gadget kita, maka barang akan datang di esok harinya karena bisa langsung datang cepat gitu ya. Dan alhamdulillah inilah salah satu kemajuan teknologi yang tentu harus kita sikapi. Dan salah satu yang harus kita sikapi adalah ketika gadget melahirkan permainan-permainan yang sangat disukai oleh anak-anak kita ya. Permainan gadget yang seringkali melahirkan dan membuat anak-anak kita lena dengan permainan games, kemudian lupa dengan kewajibannya di sekolah ini yang harus kita diskusikan bersama. Dokter Fitri sudah hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat Sehat, alhamdulillah sehat Dok. lebih enak nih dibanding minggu kemarin ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik Dok, tadi sudah lumayan lama saya memberikan pengantar tentang bagaimana era disrupsi ini ya, era disrupsi yang tentu harus kita sikapi karena ada kemajuan teknologi yang gak mau tidak mau kita harus menghadapinya ya. Jangan sampai wah karena kita ingin terbebas dari ini langsung meng-cut anak-anak kita tidak mengenal dengan gadget misalnya, itu juga berbahaya Dok ya. Jangan-jangan nanti itu
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas, sejak minggu kemarin ya, yaitu tentang remaja undercover. Tapi ini saya lihat ada beberapa yang memang mungkin baru bergabung ya. Jadi mungkin saya coba akan bahas ulang ya. Izin saya akan bahas ulang sedikit materi, kemudian nanti akan masuk ke materi yang berikutnya ya. Jadi ada kesinambungan, jadi ada 2 slide. Nanti yang slide yang pertama itu pengulangan dari minggu kemarin, yang mungkin ada beberapa jamaah yang masih belum hadir ya. Jadi saya akan review sedikit ya tentang remaja undercover ini ya. Oke. Baik, bismillah. Oke, kemarin kita sudah bahas ya bahwa otak manusia itu besar sekali ya. Kalau misalnya hard disk itu sekarang sudah ada memori 1 terabyte, tapi kalau kita kumpulkan jadi 1000, ada 1000 iPhone itu setara dengan otak manusia. Jadi ini saya kembali bahas bahwa otak manusia itu setara dengan 1000 iPhone 16 1 terabyte. Itu baru memorinya saja. Jadi kalau kita kumpulin, kita ukur gitu untuk menghafal lagu itu bisa sampai 2000 tahun itu untuk memorinya ya. Kemudian ini kita kemarin sudah bahas otak manusia itu kalau dikalkulasi itu baru memorinya saja udah 1 miliar atau 1 petabyte ya. Di mana 20 tera itu 21 juta harganya tuh. Jadi itu baru hard disk saja, belum prosesor, belum VGA dan lain-lain ya. Nah, yang kemarin sudah kita bahas bahwa di surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di mana human brain itu ukurannya cuma 1,3 kilo atau 1,3 liter ya. Biasa 1 liter itu equal dengan 1 kilo ya. Jadi ukurannya cuma 1,3 kilo atau 1,3 liter. Jadi efisiensi sangat efisien ya. Dibandingkan dengan superkomputer itu sangat efisien ya. Oke. Kemudian ini bagian otak manusia banyak sekali fungsi-fungsinya. Ada bagian depan, bagian samping, bagian tengah, bagian belakang ya. Yang paling utama nanti kita akan bahas, soalnya nanti akan masuk ke slide yang berikutnya. Ini penting sekali bahwa di sini ada bagian yang paling penting yang kemarin kita bahas, yaitu prefrontal cortex ya, di mana ini fungsinya untuk empati, insight, respon ya. Nah, prefrontal cortex itu fungsinya untuk berkonsentrasi, memahami benar salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, merencanakan masa depan. Nah, misalnya rusaknya otak itu akan menyebabkan error pada perilaku ya. Jadi kalau otaknya rusak akan error pada perilaku. Contohnya pada pasien stroke, Parkinson itu error di otaknya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan gangguan gerak misalnya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas ini juga saran masuk khususnya pada remaja ya gitu. Dok, kok misalnya bapak-bapak ngerokok kok nggak ke arah behavior addiction yang lain gitu? Karena tadi yang ini kemarin belum dibahas nih,
bahwa prefrontal cortex pada orang dewasa itu sudah mencapai tahap mat. Pertanyaannya, Dok, kalau misalnya Bapak ngerokok, apakah akan lari ke lingkaran ini? Enggak, dia akan tetap hanya di rokok saja. Enggak bisa, jarang dia akan bergeser ke arah narkoba dan lain-lain. Dia akan ada kenapa? Karena tingkat maturitas dari otaknya itu udah terbentuk ya. Sedangkan beda sampai usia 21 lah gitu. Itu masih bisa tuh dia kalau misalnya larinya ke miras, ke judi dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Nah, PVC ini sangat mudah ya, bagian depan itu sangat mudah mengalami kerusakan. Nanti saya akan bahas nih di slide yang ini, yang setelah ini ya, bahwa otak yang rusak karena pornografi itu kan tadi ya sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Jadi kalau misalnya orang geger otak, tabrakan, itu sama tuh rusaknya tuh dengan rusak, daya rusaknya pornografi. Oke. Nah, ini gambaran kalau misalnya PVC rusak ya karena heroin, karena pornografi. Kemudian sifat candu pornografi sekarang ini itu sama tuh daya rusaknya. Equal, semuanya sama. Kemudian apa? Nah, ini nih, daya rusak nafsa sama pornografi lebih dahsyat pornografi. Gini ya, bahwa kadar dopamin itu alkohol sama kokain. Jadi kalau obesitas itu anak-anak itu bisa aja adiksi sama makanan enak ya, atau adiksi sama gula, atau adiksi sama manis, itu bisa juga merusak otak ya. Nah, ini di sini ya. Kemarin kita bahas panjang masalah otak saat bermain game. Jadi 5 menit sampai 1,5 jam itu kadar dopaminnya akan meningkat atau terjadi dopamin spike. Disebabkan apa? Hormon dopamin itu menyebabkan kesenangan. Jadi anak-anak itu rasanya tuh happy banget kalau dia main. Tapi imbasnya apa? Imbasnya kalau terjadi dopamin. Nah, ini dopamin spike ini. Dopamin spike itu adalah meningkatnya kadar dopamin ya, akibat ada drug, bisa kok yang non zat gitu. Non zat itu misalnya contohnya pornografi, kemudian misalnya selain pornografi itu misalnya game online itu juga bisa meningkatkan itu dopamin. Nah, dopamin spike yang muncul itu apa yang bahayanya? Bahayanya akan ada yang namanya crash, atau terjadinya dopamin yang justru setelah dia meningkat tajam itu dia, sebentar ada yang nyoret bentar ya. Oke. Dopamin yang meningkat tajam ini akan menyebabkan feedback yang akan bila dia tidak mendapatkan paparan, dopaminnya itu akan turun. Jadi efeknya apa? Efeknya anak kalau misalnya demotivasi atau dia bahkan di anak tidak udah kecanduan game, withdrawal, atau dia tidak ketemu sama gamenya. Oke, ini hewan itu karena apa? Karena ya, atau prefrontal cortex ya,
adalah eh, kecanduan game benar-benar nyata ya. Kemarin kita pahami di sini saat kecanduan anak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah online anak-anak Bapak Ibu sekalian itu adalah game. Kemarin datanya adalah ada anak usia tuh katanya kasusnya SD, di bawah SD itu SD di bawah SMP itu kasusnya ada 80.000 yang masuk terjerat kasus judi online gitu. Itu data dari Komdigi ya sekarang ya. Yang harus mulai dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa itu industri, jadi mereka itu kan pastinya cari uang. Nah, cari uangnya dari mana? Cari uangnya itu dari hal-hal yang membuatku menjadi eh, sebuah sebuah verifikasi eksternal dari si anak tuh. Jadi anak tidak, orang tuanya tidak mencari bermain game sebuah prestasi bagi mereka. Jadi mereka itu akan game mereka itu misalnya Mobile Legends push ranknya udah sampai ranking MITI gitu. Nah itu game itu eh, mereka tuh bisa pamer gitu ke temannya. Nah, pola lainnya adalah apa? Pola lainnya mereka di game itu ada yang namanya gem, ada yang namanya diamond gitu. Itu harus tahu juga. Jadi di game itu atau karakter mereka itu bisa langsung jago gitu. Ada yang dia main game terus sampai dia levelnya tinggi. Ada juga yang single level dari karakter mereka instan sukses gitu. Nah, caranya gimana? Caranya mereka top up game atau top up diamond gitu. Nah, top up-nya di mana? Makanya Bapak Ibu sekalian, ada kasus bahwa eh, anak menghabiskan atau mencuri duit orang tua untuk ambil gem atau ambil diamond dari 100.000, 200.000, lama-lama jutaan itu. Jadi banyak kasus yang saya temukan itu adalah anak mencuri uang orang tua karena membeli gem atau diamond dan karena PVC tadi sudah rusak. Jadi saat terjadi kecanduan game, PVC yang tadi di depan yang saya sudah jelaskan bahwa PVC itu rusak sehingga tidak bisa mengenal benar dan salah gitu. Nah, makanya kalau misalnya anak kecanduan game itu kan tadi ya, kita ajak misalnya pergi kemana gitu. Anak tuh, ntar dulu deh gitu. Kalau di sini ada yang punya keponakan, ada yang punya anak, ada yang punya cucu gitu. Coba deh dia saat dia keracunan main game itu kita ajak kemana pasti dia marah. Itu kenapa? Karena dopaminnya lagi naik-naiknya. Kemudian kalau kita tarik dia, kita suruh stop, nah dia ada kesan dia menjadi marah gitu ya. Nah, itu bahasan kemarin. Nah, kita sekarang akan bahas hal lain nih. Kita akan bahas hal lain.
di bab berikutnya ya, sehingga pemahamannya menjadi komprehensif ya. Oke, bismillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kalau misalnya game sudah terjadi, kecanduan sudah terjadi, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa gitu? Apakah kita responnya marah? Ada nggak yang pernah coba Bapak Ibu di ada nggak yang emosi nih? Ada nggak yang emosi sama anaknya gara-gara anaknya main game? Ayo, aku nggak gitu ya. Nah, ini dia. Oke, bahwa game itu merusak prefrontal cortex. Gitu. Frontal cortex. Nah, hari ini kita bahas kalau kita marah, sip. Oke, kita bahas kalau kita marah, apa yang terjadi? Nah, sumber marah dari frustasi, dari judgment tuh misalnya si ketakutan. Jadi saat kita kasih diri kita marah, itu akan memberikan sinyal ke amigdala. Amigdala itu ada di otak tengah, kemudian thalamus, dan akan mengeluarkan yang namanya kortikotropin releasing hormone yang akan merangsang paling atas untuk hormonal, yaitu pituitary gland. Nah, pituitary gland ini dia akan masuk ke organ. Jadi hipotalamus, pituitary, HPO. Hipotalamusnya apa? Organnya adalah organ adrenal. Adrenal bukan ginjal ya, tapi dia di atas ginjal. Posisinya di atas ginjal, namanya adrenal glands. Adrenal gland ini dia akan mengeluarkan atau adrenalin atau noradrenalin. Jadi kalau misalnya orang marah atau orang dimarahin, kortisolnya meningkat. Efeknya apa? Efeknya baik kardiovaskular sistemnya meningkat, ya, heart rate-nya meningkat, darahnya meningkat, blood pressure-nya meningkat, jadi kolesterol meningkat. Salah satunya hormon stres. Kemudian apa? Kemudian sistem imunnya jadi turun, ya, thyroid function-nya turun, natural killer turun, akhirnya meningkatkan intraocular pressure atau meningkatkan tekanan bola mata. Kemudian akan mempengaruhi juga saluran cerna gitu ya, akan menyebabkan saluran. Oke,
saya akan mau bahas lebih dalam Bapak Ibu sekalian bahwa saya mau ajak YMK ini paham betul bahwa ternyata penyebab stunting itu, wah ini kontradiktif nih. Penyebab stunting itu adalah handphone gitu. Stunting itu adalah handphone ya. Bapak Ibu sekalian, apabila anak-anaknya nih kecanduan main game, ada dua efeknya nih gitu. Ada tuh malah ke yang dia makannya jadi gak teratur karena pas diajak makan anaknya tar dulu lagi serius main game. Efeknya apa? Efeknya ya tadi ya, efeknya dia pola makannya jadi berantakan. Ditambah apalagi ditambah ada marahnya orang anak itu jadinya mulai turun, kardiovaskularnya bermasalah. Oke, lanjut. Nah, kenapa tadi saya bahas ngapain sih ini dok? Kemarin slide-nya udah dibahas lagi karena saya akan udah anakahin udah gak ketemu anak-anak itu yang main game itu kan sudah rusak karena dopamin spike. Tadi apa? Muncul lagi marahnya orang tua gara-gara anaknya kecanduan game. Nah, anak yang kecanduan game itu nggak bisain. Efeknya apa? Efeknya adalah menyebabkan dua yang diserang. Yang pertama prefrontal cortexnya, yang kedua hipokampusnya. Nah, kalau dimarahin sehingga akan semakin mensupresi prefrontal cortex ya. Oke, terus dari marahnya bisa kecewanya apa? Handphonenya langsung ditarik gitu. Dia pasti kecewa tuh. Terus dimarahin ya. Dimarahinnya misalnya menakutkan lagi. Akhirnya membakar amigdala bawa ke hipotalamus. Tadi yang saya jelaskan HPO aksis ya, menyebabkan adrenal naik sehingga menyebabkan apa? Hormon-hormon kayak kortisol, adrenalin meningkat. Kortisol itu dia merusak neuron gitu. Neuron itu ada di otak ya, ada sel-sel saraf, sel-sel neuron. Jadi kalau kita marahin anak itu sama aja merusak PVC atau prefrontal cortex. Tuh, itu artinya prefrontal cortexnya itu digebukin gitu. Dok, boleh nggak jadinya kita marah sama anak gitu. Kita harus membuat aturan pada anak, tapi tidak dengan cara membentak, tidak dengan cara ucapan yang kasar gitu ya. Oke. Nah, ini yang terjadi nih ya, gambaran yang terjadi kalau misalnya hormon stres itu muncul ya. Sebabkan ya tadi ya, metabolisme menurun, kemudian ada gangguan imunitas,
Makanya kalau anak yang diomel terus anak yang ya kemarin pernah saya bahas bahwa kalau anak yang biasanya ada gangguan gastrointestinal atau gangguan pada perutnya 80% ya, tapi bisa aja lingkungannya ada faktor-faktor lain gitu yang menyebabkan anak merasa tidak nyaman ya. Jadi bukan hanya marah, negatif gitu. Disappointment itu kan rasa kecewa ya. Jadi kalau misalnya anak itu kecewa sama kondisi lingkungan, kondisi di apa namanya tempat dia sekolah, itu bisa aja dia muncul tuh gangguan. Jadi anak kecanduan game juga memberitahu bahwa eh, cara marah atau dengan kita kita paksa gitu ya, kita benar-benar langsung di-cut, ini nggak boleh main game dan bla 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 gitu. Pasti langsung ada rejection, akhirnya PVC-nya yang lagi kondisi rusak karena main game, karena pornografi dan lain-lain, ditambah lagi orang tua yang galak sehingga menyebabkan PVC-nya ini makin rusak gitu. Mungkin sementara itu dulu yang saya bisa berikan ya materinya. Mungkin kita akan diskusi karena saya maunya kemarin tuh diskusinya cukup panjang nih terkait game ya. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan, ada input dari jamaah tentang kecanduan game ini ya. Ya. Nah ini alhamdulillah, masyaallah nih sesi jawab yang sangat penting ya untuk kita bahas sama-sama bagaimana solusi, karena sudah ada juga pertanyaan begini solusi dok gitu kan. Karena pertama marah juga dilarang gitu ya, tapi anak juga sudah membuat orang tua marah karena tidak lupa waktu gitu kan, lupa dengan kewajiban, ada yang bahkan bisa lalai sholat gitu ya karena terus main game. Dan ini anak sudah kecanduan game ini memang sangat berbahaya. Tadi disebutkan, dijelaskan di pekan lalu juga bagaimana otak ketika sudah orang ternyata kortisol, adrenalin juga itu berbahaya. Dok, kita jeda lebih dulu karena kita ikut tunjukkan ini di hari Ahad dulu informasi berikut, dan sambil menyiapkan pertanyaan dan sharing dari yang masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Rukia untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Nuna Premium Palm Sugar. Assalamualaikum
sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan kartun Combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan cek admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan, dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paket vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah, silakan ya Mbak untuk menyiapkan pertanyaan juga dan sharingnya. Mudah-mudahan ini sebuah diskusi yang sangat menginspirasi ya untuk kita semua bagaimana cara menanggulangi anak-anak yang sudah kecanduan game. Dan kemudian Bekasi silakan. Terima kasih Ustadz Halis. Dokter, saya mau tanya, bagaimana kalau yang kecanduan ini adalah seorang ibu yang berusia 75 tahun dan game yang dimainkan tuh cuma Onet, Tetris, sama Candy Crush. Nggak ngerti masalah yang game online. Terus saya sudah pernah mengingatkan kalau orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan waktu yang dia sering lakukan gitu, sehari bisa main tuh sampai 4 sampai 5 jam. Dan gadget yang udah rusak itu ada komputer, tablet 1 sama handphone ada 4 atau 5 gitu. Sekarang anak-anaknya nggak mau beliin lagi karena saya melihat udah ibunya itu kecanduan, tapi dia sekarang minta ke cucunya supaya nggak dibelikan gitu. Itu apa perlu terapi atau gimana ya dok? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Bismillah. Adiksi itu dia tidak mengenal umur ya. Adiksi itu tidak mengenal umur. Baik dia masih kecil maupun remaja, orang tua, bahkan lansia pun bisa adiksi gitu. Karena otaknya sama gitu. Otaknya sama, cuman mungkin dayanya yang berbeda ya gitu. Tapi bermain game pada orang tua atau pada lansia itu sebenarnya bagian dari terapi sebenarnya, gini loh, bagian dari terapi demensia. Kadang bermain games atau misalnya contoh gini, saya ada tahu penelitian tentang poco-poco dapat mencegah Alzheimer gitu atau mencegah demensia. Jadi karena dia menghafal gerakannya, itu dia akan tercegah dari dia pikun gitu atau tercegah dari Alzheimer ya. Nah, bermain game batasannya pada 5 sampai 1,5 jam supaya tidak ada yang namanya dopamine spike tadi. Kalau lebih dari situ dopaminnya akan, jadi kalau dopamine spike-nya baru 1 kali itu nggak ada masalah. Nah biasanya itu pada 45 menit sampai 1,5 jam gitu ya. 45 menit lah gitu. Nah kalau misalnya lebih dari itu
dopamin spike-nya akan berulang. Dopamin spike-nya berulang itu menyebabkan kecanduan yang lebih parah. Jadi yang kita harus lakukan adalah mengurangi durasinya gitu. Nah, yang harus kita mulai pahami berarti eh, eh, aktivitas fisiknya harus diperbanyak mungkin ya Bu Dian ya. Aktivitas fisiknya harus lebih diperbanyak, lebih sering diajak ngobrol gitu. Jadi dialihkan yang biasanya main game sekarang ya ngobrol terus eh, misalnya aktivitas fisik lainnya kalau masih bisa jalan ya jalan gitu. Kalau misalnya bisa olahraga olahraga gitu. Jadi Maaf, dialihkan. Mm-mm. maaf saya potong, justru ada tamu pun dia tuh nggak mau menerima tamu itu karena sudah asik dengan gadgetnya. Terus kalau saya ajak ngomong itu kita dicuekin semua gitu. Jadi kayaknya itu nggak bisa diganggu-ganggu gitu kalau lagi main game itu. Jadi kalau diajak ngobrol pun nggak nyambung. Memang kalau dari segi dimensia itu nggak ada sama sekali ini dimensianya, maksudnya jadi otaknya tetap berjalan terus gitu. Tapi kegiatan fisik lainnya saya ajak jalan pagi, terus makan di luar itu udah nggak mau. Iya. Betul Bu, jadi sepertinya memang butuh pendekatan lain ya, itu butuh terapi ya, karena kalau misalnya diteruskan ini akan mengganggu hal lain ya, mengganggu Iya, aktivitas fisik, mengganggu pola makan, pola tidurnya ya. Jadi iya. memang harus diintervensi nih itu gamenya gitu. Ya memang memang harus sulit ya gitu, karena Kal- karena Kalau maaf ya. saya potong, kalau umpama nginep di rumah anaknya pun kalau charger tabnya atau handphonenya ketinggalan itu dia bisa minta pulang lagi ke rumahnya untuk dapetin chargernya itu gitu karena dia nggak bisa main game kan. Tuh Ya. sampai separah itu gitu. Nah, itulah Bu, yang saya sebenarnya angkat angkat bicara di sini itu ke ke MKI ini karena justru saya ini eh, tahu nih, tahu bahwa adiksi ini memang memang banyak gitu ya yang terjadi. Tapi untuk metodenya itu saya sebenarnya mengundang psikolog nih, tapi nggak masuk tapi ya. Memang ini ranahnya ranahnya psikolog ya untuk bisa bisa kolaborasi gitu. Nah, itulah yang saya tekankan di Zoom kali ini bahwa ini bahayanya tuh besar gitu. Makanya saya kasih pemahaman di sini untuk bisa dicegah sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, nah ini kita harus mengurangi itu, harus mengurangi ya kalau istilahnya dopamin detox itu. Dopamin detox. Nah, sama sama seperti dia adiksi sama narkoba gitu. Sama kayak dia adiksi sama narkoba bahwa kalau misalnya dia tidak main game, dia ketinggalan charger itu bisa bisa balik lagi ya Bu ya. Iya, betul. Iya perilakunya sama Bu, kayak adiksi pada nafsa, adiksi pada kalau misalnya orang obesitas tuh adiksi pada makanan enak itu sama tuh gitu. Jadi prosesnya proses untuk dopamin detoxnya memang harus dilakukan. Jadi di tahap awal memang akan terjadi tuh apa namanya withdrawal itu. Nah, Adik saya pernah ngomong ya menjelaskan kalau otaknya ibu itu tuh udah rusak gitu dan perlu mm, dibawa ke psikolog gitu. Cuma ya dia diem aja, diem mm. diem aja dianya. Ya jadi kitanya Bu yang harus mulai pintar-pintar tuh mengurangi intensitasnya gitu, mengurangi intensitas orang tua untuk bermain game. Jadi ya misalnya chargernya misalnya kita kita ya kita batasi lah gitu. Jadi emang withdrawal harus harus detox gitu, harus diajak pergi kemana gitu untuk nggak bermain game harus dialihkan sih gitu. Hmm. Sama persis kok sama kita menanggapi atau
membuat terapi pada anak ya, gitu. Harus Iya. mulai dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Ya cuma mungkin butuh waktu yang lama karena kayaknya kecanduannya udah parah gitu. Betul. Minimal 21 hari, Bu, gitu. Tapi 7 hari itu udah mulai ada efeknya, 3 hari sampai 7 hari mulai ada efeknya. Tapi hal yang kegiatan yang positif itu atau sebuah kebiasaan baru itu akan terbentuk minimal 21 hari, Bu. Tapi untuk di tahap awal di 3 sampai 7 hari itu memang pasti berat sekali tuh, gitu. Ada marahnya, ada keselnya gitu, Iya, dari betul. addiction-nya gitu. Itu persis apapun adiksinya itu penanganannya tetap sama gitu. Penanganannya memang harus detoks dari dopamin itu gitu. Hmm. Baik dok, ini Ya terima tema kasih yang dok. detok Ya, dopamin ini ya. Ini iya, jadi karena juga ada pertanyaan dari Ibu Sansa dan Bekasi mhm, yang untuk kasus untuk anak nih. Tadi kan kasusnya orang tua nih dok ya. mhm, Kasusnya anak yang kecanduan. Nah, tadi kan ada satu clue nih dari Dokter Vicky dialihkan ke kegiatan yang mungkin intensitas dopaminnya sama. Ini gimana enggak kan nih? Tadi kan sekaligus menjadi sebuah jawaban juga Bu Sansa nih. Untuk kasus anak gimana dok nih? baik. Nah, untuk kalau kasus anak saya lebih enak nih jawabnya. Kalau untuk kasus dewasa saya harus banyak diskusi lagi nih. Kalau untuk kasus anak itu ya, anak yang kecanduan game, itu anak itu PVC-nya itu masih belum matang. Tapi dia akan menuju ke tingkat maturity atau dia akan berkembang. Nah, itulah masih enaknya kita kalau kelola anak ya karena PVC-nya ini walaupun sedang dirusak sama game, tapi PVC-nya itu berkembang untuk menjadi lebih matang. Nah, caranya adalah eee, anak harus diberi pengetahuan gitu. Anak harus diberi pengetahuan gitu. Mmm, Misalnya contohnya cara gampangnya gitu. Anak kecil kalau dikasih makan pedes, pedes banget dia nggak mau gitu. Anak kecil kalau dikasih makan pedes banget dia nggak mau. Nah, habis itu ketemu lagi makanan yang warnanya sama, bentuknya sama, dia nggak mau gitu. Karena apa? Karena dia udah tahu konsekuensinya kalau dia makan yang itu dia akan merasa kepedesan. Berarti dia sudah disupport atau dia sudah diberikan pengetahuan bahwa makanan ini kalau dimakan pedas gitu. Dia nggak mau lakuin tuh, dia nggak mau lakuin. Nah, permasalahannya adalah kalau pada anak-anak, mereka tidak diberikan pengetahuan bahwa games itu berbahaya, gitu. Nah, anak tidak mengetahui games itu berbahaya karena apa? Karena orang tuanya tidak mengetahui bahaya games yang dimainkan oleh anaknya, gitu. Jadi anak harus diajak diskusi, anak harus diajak eh, brainstorming terhadap gamenya. Nah, utamanya apa? Utamanya orang tuanya juga harus tahu gamenya, gitu. Orang tuanya harus tahu Mobile Legend, orang tuanya harus tahu Free Fire, gitu. Orang tuanya harus tahu Free Fire ini ujungnya muaranya apa. Mobile Legend ini muaranya apa gitu. Misalnya Mobile Legend, dia tahu channelnya ujungnya apa. Ujungnya adalah e-sport. Orang tuanya mesti ngerti e-sport. Orang tuanya mesti tahu apa namanya eh, jumlah reward atau jumlah misalnya juara e-sport nasional itu hadiahnya berapa sih, berapa juta sih gitu loh. Misalnya contohnya juara bulu tangkis badminton itu kemarin Jonathan Christie 39,100 gitu dolar. Itu kan artinya sekali menang turnamen 500 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, anaknya ini lagi seneng main game.
Nah, mereka itu lihatnya di YouTube. Nah, di YouTube itu dilihat tuh gitu loh. Mereka akan disuguhkan oleh influencer-influencer game yang dia di endorse oleh game itu untuk menjadi kaya atau menjadi eh, dipinjemin untuk jadi kaya atau entahlah, sehingga eh, anak-anak itu melihat melihat gamers itu pokoknya tajir aja, pokoknya keren aja. Itulah yang membuat mereka itu terpacu terus bermain game gitu. Jadi harus dikasih pemahaman dulu bahwa game itu gak apa-apa bermain game, tapi game mana yang harus dimainkan gitu loh. Karena game itu juga bisa ada positifnya juga, melatih koordinasi, melatih melatih multitask gitu. Kadang game juga bisa belajar bahasa dari game gitu. Itu bisa aja gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian memahami bahayanya game gitu, memahami memahami A sampai Z tentang game itu, maka akan bisa tuh ngobrol sama anak gitu. Lalu dikasih pembanding, kasih pembanding. Dikasih pembanding orang-orang yang sukses gara-gara main game ada atau tidak gitu. Nah, mereka itu gara-gara main game atau gara-gara konten kreator. Kan kemarin kita udah bahas ya, karena itu karena konten kreator, karena di endorse dan lain-lain, bukan gara-gara main gamenya. Sedangkan kasih contoh misalnya pengusaha-pengusaha sukses itu, apakah mereka bermain game? Mereka tidak bermain game gitu. Jadi dikasih pemahaman itu nih ke anak. Nah, sebelum bisa mengasih pemahaman itu ke anak, tentunya si orang tua ini harus paham dulu tentang game itu. Itu kuncinya. Supaya bisa mengajak anak untuk mengurangi gamesnya gitu. Baru dibuatlah rule pelan-pelan gitu. Yang awalnya main gamesnya itu misalnya 4 jam, mulai bertahap dikurangi gitu. Bertahap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan langsung di off. Kalau langsung di off nanti muncul withdrawal, muncul, karena ada kasus kemarin di Ciawi itu adalah anaknya habis ditarik handphonenya, habis itu dia muncul gejala psikotik gitu. Muncul gejala seperti gangguan jiwa, dia marah-marah, munculnya ya jadinya psikotik, akhirnya dia masuk ke penanganan ke psikiater ya, karena langsung ditarik gitu. Itu bisa bisa berbahaya juga. Jadi untuk solusi anak yang kecanduan game, diajak ngobrol, diajak berpikir gitu, distimulasi PVC-nya. PVC itu kan tadi saya bilang itu fungsinya untuk menentukan masa depan. Nah, sekarang kan PVC-nya lagi diganggu. Nah, kemarin kita bahas bahwa otak itu bisa nggak dia direhabilitasi? Bisa. Otak itu dia punya daya lenting atau namanya latensi atau namanya daya lenting otak ya. Jadi otak itu bisa saling berkaitan atau namanya plasticity otak dan bisa saling mengingatkan nih. Nah, namanya distimulasi. Distimulasi kembali bahwa oh masa depan tuh kayak gimana. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Begitu kurang lebih Ci Sansan. Jadi jangan langsung langsung di-cut ya handphonenya, tapi bagaimana caranya dilakukan bertahap, dikurangi secara bertahap. Kita nggak melakukan kegiatan yang tingkat dopaminnya hampir sama dengan bermain game gitu ya. Itu gimana cara ngukurnya, Dok? Dopamin tuh hormon hormon happy ya, hormon hormon bahagia ya. Jadi muncul bahagia sama anak itu pasti orang tuanya tahu tuh cara membuat bahagia anak ya. Sebenarnya anak itu bermain game itu kan mencari kebahagiaan lain gitu. Mencari kebahagiaan lain karena dia tidak menemukan kebahagiaannya bersama orang tua gitu. Jadi, Nah, cara menemukan kebahagiaan anak itu insya Allah akan dibahas itu nanti tanggal 15 ya Ustaz Olis ya. Masya Allah ya. Yang belum daftar kita belajar sama ahli pakarnya bagaimana membuat
sebuah keluarga atau mahligai keluarga yang kadar dopaminnya tuh tinggi. Masya Allah. Itu tanggal 15 tuh caranya tuh. Ayo silakan Yang belum gabung ya. daftar ikut. Ini tanggal 30 ini daftar sebelum go show ya, sebelum jadi go show. Jadi Bapak Ibu sekalian daftar di November ini supaya kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat keluarga yang bisa meningkatkan dopamin secara natural gitu. Itu diajarin nanti sama Coach Ruli ya, gitu, insya Allah. Jadi sebenarnya gadget itu jadi pelarian bentuk ya, bisa jadi begitu ya, untuk mendapatkan tadi kebahagiaan yang kemudian ditemukan di alat yang sangat kecil itu ya permainan. Iya, Ya kalau betul. kita kan zaman dulu ya bermain di lapangan, di alam bebas itu juga banyak ya. Dopaminnya malah lebih kreatif karena permainan juga dibuat sendiri, kemudian alam apalagi interaksi dengan alam sangat menantang gitu ya. Dan itu mungkin tantangan kita sebagai orang tua bagaimana mencari sebuah solusi permainan yang lebih bermanfaat gitu ya. Nah ini pertanyaan Ibu Reni nih dok, dari Depok. Kalau orang dewasa itu dampaknya sama nggak dok ketika kita bermain game gitu ya? Dengan dibanding-bandingkan tadi kan ada kasus orang tua yang sudah eh, lansia, ada orang yang dewasa dan juga ada yang anak-anak. Nih kalau dari segi efeknya, negatifnya apakah sama dok? Sama, Secara sama, efeknya sama. Jadi ada kasus gitu anaknya main game karena lihat bapaknya main game. Itu yang bahayanya tuh. Jadi ada kasus anaknya main game ternyata bapaknya main game. Jadi yang utamanya bapaknya dulu yang harus memahami bahayanya game. Kemudian baru bisa tuh buat anaknya berhenti main game tuh. Nah, orang dewasa yang suka main game tuh juga sama gitu. Sama efeknya dopamin spike, kemudian menyebabkan dia ketagihan. Nah, saat dopamin spike itu turun, dia akan turun di bawah baseline yang awalnya. Jadi awalnya kita tingkat happy-nya tuh misalnya di kadar 30, pas abis dopamin spike naik, itu turunnya akan di bawah gitu. Nah ini gambaran kalau misalnya contohnya dopamin spike itu apa ya? Seorang atlet biasanya kalau dia udah menang olimpiade, dia udah paling tinggi, itu happy-nya paling tinggi. Dia setelah menang olimpiade dapat emas, biasanya dia akan demotivasi tuh. Kenapa? Karena saat happy banget itu nanti efeknya akan ada penurunan baseline gitu. Dia harus mencari motivasi baru tuh kalau atlet tuh. Kenapa dia harus lanjut? Makanya kadang-kadang kalau atlet itu kalau misalnya dia udah juara yang paling tinggi, dia udah mulai menurun tuh kalau dia tidak bisa menemukan motivasi yang barunya. Itu karena sudah hormonalnya begitu tuh. Saat dopamin spike tinggi, paling tinggi, nanti dia akan turun tuh. Turun menurunkan baseline dari dopamin itu. Itu. Tatalis, ini saya sedikit mau bahas ya. Mau bahas singkat bahwa yang harus mulai dijaga itu selain game itu kan sosmednya ya. Sosmed dari anak itu harus dilihat. Jadi sebenarnya bukan hanya game online, tapi bagaimana anak itu dia eh, kecanduannya tuh sebenarnya kecanduan internet. Jadi sosial media itu harus mulai dilihat, sosial media itu harus dilihat sama orang tua. Kemarin tekniknya gimana? Tekniknya orang tuanya pura-pura minjem handphone anaknya, mau belajar TikTok gitu. Nanti lihat Bapak Ibu sekalian di for your page atau scroll-scroll TikTok anaknya isinya apa gitu. Karena itu algoritmanya adalah kalau misalnya anak itu suka nge-like hal-hal yang negatif, itu akan muncul di for your page-nya.
gitu. Jadi kalau di handphone kita nih, di Instagram kita sering lihat kajian, nanti maka di for your page-nya itu yang muncul ya kajian-kajian. Nah, cara ngecek anak itu berselancar di sosial media itu bagus atau enggak, lihat dari for your page dari Instagramnya, dari TikToknya gitu. Terus tips yang kedua, orang tua bisa melihat dari settingan HP-nya, settingan HP anak itu di pengaturan itu lihat apa namanya konsumsi daya baterainya atau konsumsi aplikasinya, lihatnya di setting ya. Kalau di Android, Bapak Ibu sekalian, lihatnya di setelan atau di setting, kemudian lihat di baterai dan performa. Nah, itu dilihat tuh berapa di bagian bawah itu dilihat aplikasi mana yang sering dipakai oleh anak tersebut. Kemudian dilihat tuh di situ kan ada tuh Chrome berapa jam, Instagram berapa jam, itu dilihat ya. Screen time anak tuh dilihat dan dievaluasi. Caranya buka handphone anak, kemudian masuk ke pengaturan, kemudian lihat baterai dan performa atau lihat di fitur aplikasi. Di situ akan terlihat itu cara mengontrol ya handphone anak. Kita lihat nih, dia sering lihatnya apa, berapa jam itu dilihat gitu. Itu Dok. caranya ya. Baik, nih satu lagi saya buka pertanyaan atau sharing. Bu Darmi kayaknya udah siap nih on screen. Bu Darmi ingin sharing karena yang masih punya remaja pun harus dipantau nih, kayaknya harus diintervensi juga. Benar dokter, anak saya kan masih ya remaja menjelang dewasa, terkadang mereka juga masih ada yang suka main games, terus kalau udah saya ingetin gitu ya. Itu emang apa yang dokter Vicky bilang benar tadi, kalau lagi main game diganggu suka marah, itu terjadi pada anak saya laki-laki. Jadi kalau lagi asik itu di konser kadang, "Dek, dia gini aja." Yang dipelototin itu HP gitu. Itu bener-bener banget dokter Vicky, saya kadang suka ya kita sih orang tua ya kadang cuma doa ya Allah gitu, cuma doa aja gitu. Karena ya tadi kalau kita langsung cut gitu loh. Masya Allah, boro-boro di-cut dokter gitu loh. Tapi kalau lagi baik-baik, kalau lagi enggak gini justru saya kadang saya ajak ini nonton ide gitu loh. Jadi berkurang tuh kan HP-nya mati tuh misalkan. Makanya tuh kamu disuruh berhenti dulu, cas dulu gitu. Makanya saya kayak ABG dokter kadang saya untuk ini anak saya tuh terkadang saya ajak nonton, saya ajak ngobrol gitu. Jadi dia kan sering ngobrol tuh sama saya tuh. Jadi kan paling tidak ya berkurang lah main gamenya. Gitu sih saya seperti itu dokter. Emang agak-agak terutama laki-laki dokter ya. Agak agak sulit kalau saya boleh bilang agak sulit, memang agak sulit ketika menghadapi anak laki-laki yang sudah ABG dan dia suka main games gitu. Dulu waktu di pesantren dok, jadi kalau pulang libur pesantren itu ya udah HP aja dipegang, kan nggak boleh tuh di pesantren bawa HP ya. Ketika liburan, ya terkadang makan pun minta disuapin, dia pengen sambil pegang HP seperti itu. Insya Allah. Masya Allah ya, betul ya. Karena laki-laki itu dia otaknya otak teknologi ya. Jadi anak laki-laki itu lebih lebih cenderung memang memegang gadget karena otak laki-laki itu adalah otak teknologi. Nah, ya sekarang memang harus kita harus manuver ya gitu. Jadi dari sejak kecil gitu, kalau punya anak laki-laki itu saran saya, ini kan udah era digital nih gitu. Jadi ajarin coding, ajarin Scratch, ajarin apa pivot gitu ya. Itu penting tuh gitu. Jadi dialihkan ke robotik, jadi kita cari hal lain gitu. Makanya salah satu terapi untuk apa namanya gadget ini ya salah satunya diajarkan anak untuk main gamenya itu dialihkan ke robotik sama coding. Di coding itu juga seperti games juga gitu. Jadi solusi ya di era digital supaya anak-anak nggak ketinggalan itu mereka diajarkan coding ya. Kemarin bahas juga tuh sama
Pak Gibran nih kalau nggak salah tuh. Katanya anak kurikulum sekarang harus ada coding sama apa ya robotik coding sama apa pemrograman ya. Nah, itu nanti saya kasih tahu deh linknya. Ada gratisnya kok gitu. Kalau misalnya anak mau belajar coding itu ada link gratisnya. Jadi bisa otodidak juga dan dituntun itu dari awal untuk belajar coding. Itu salah satu ya pengalihan ya, pengalihan untuk gadget ya. Jadi anak seolah-olah bermain game, tapi itu sebenarnya ada pembelajaran coding di situ. Pengalihan yang positif Set, ya, Dok ya. Iya, betul, betul. Dan saya terus terang kalau ke anak saya itu membuat label yang agak negatif terhadap handphone itu sebutnya setan gepeng, Dok. Jadi biar ada satu mindset baru nih setan gepeng hati-hati gitu ya. Udah waktu adzan harus dijauhi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bagi saya cara untuk mengasosiasikan handphone itu sebagai sebuah alat yang bisa melalaikan gitu ya. Dengan memberikan julukan setan gepeng dan akhirnya ya mudah-mudahan ini jadi ikhtiar juga bagi kita semua orang tua ya tentu punya anak yang masih kecil apalagi sudah remaja ya yang sudah keranjingan game, eee, keranjingan internet ya mungkin kalau mau terpikir yang paling tepatnya karena kadang-kadang anak-anak kalau sudah punya handphone pun ketika tidak ada internetnya dia udah malas Dok ya. Iya, Karena betul. kalau nggak ada internetnya males dia buka-buka juga gitu ya, harus ada internetnya. Nah inilah yang mungkin harus kita waspadai. Pertanyaan terakhir boleh Dok? Masih ada pertanyaan terakhir nih yang sudah resen? Terakhir ya. Boleh, silakan. Sudah hampir jam 7, silakan Bu Zulfi ya. Jadi tentang gadget ini saya udah angkat tangan. Ya Allah. Jadi dulu anak saya yang pertama, alhamdulillah yang kedua anak saya udah menikah. Sekarang cucu saya, astagfirullahaladzim, dibeliin sama besan. Saya bingung dong, padahal, aduh, saya udah berbuih rasanya mulut ini. Saya udah bilang kalau ini bukan ini mulutku ini ya kalau bukan ciptaan Allah ini udah somplak aku bilang gitu udah capek dong gimana caranya saya dulu anak saya itu RO ya yang anak saya yang cucu udah punya anak ini ya sekarang cucu saya dia jadi maksudnya saya marah kan kamu itu laki-laki bapak ya tanggung jawab akhirat ya itu diberikan sama papa ya papa mertuanya dia saya bingung nggak bisa ngomong apa-apa dok aduh astagfirullahaladzim ya di kuburan kan nggak ada HP dok dia gimana saya ya Allah nggak tahu lagi dok ini zaman apa sih saya sendiri juga dulu itu saya juga dulu waktu berusaha mendampingi anak saya itu saya ikutan main RO dok saya lihat iya enak juga ya ngumpulin duit gitu kan. Tapi kan nggak boleh sampai lupa sholat, lupa bikin PR gitu kan dok. Ya dia udah terlewati lah sekarang dicucu dok. Masih 5 tahun. Astagfirullahaladzim nggak tahu bikin solusinya gimana. Dah angkat tangan saya dok. Jazakallah. Iya, makasih Bu Zulfia ini feedbacknya. Jadi memang betul Bu. Jadi kadang juga jadi sepaneng sendiri nih orang rumah nih mau neneknya mau ini jadi marah sendiri deh. Nah itu dia makanya saya kasih slide tadi tentang marah pada anak ya marah atau marah pada anak itu akhirnya juga nggak bisa juga. Nah ini sebenarnya saya memberikan solusi dengan masalah baru gitu ya. Jadi sekarang anak main gadget gitu kan ya. Kalau nggak kita marahin gimana? Tapi kalau kita marahin caranya salah, nah anaknya PVC-nya rusak. Jadi saya ngasih pengetahuan nih ke Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya apa namanya menghilangkan marahnya supaya PVC-nya nggak rusak juga gitu.
Nah, main game PVC-nya rusak, PVC-nya terganggu. Lah kita marahin, PVC-nya juga terjadi tambah rusak gitu. Nah, solusinya kita sama-sama belajar gitu. Nanti insya Allah tanggal 15 ya, kita sama-sama belajar. Saya juga mau belajar tuh ke Coach Ruli. Kita juga sebenarnya ada program rutinnya tuh kan di MKI itu tentang apa namanya? Sekolah ayah bunda bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik gitu loh. Nah, nanti kan dikupas tuntas nih insya Allah nih ya. Yang belum daftar, yuk kita daftar, kita belajar sama-sama. Jadi saya 2 minggu ini memberikan apa namanya sebenarnya brainstorming ke Bapak Ibu bahwa yang kita hadapi itu besar banget gitu. Jadi kita harus belajar caranya gitu. Saya juga proses belajar gitu. Dokter mah ini saat ini nih saya cuman bisa ngasih tahu nih bahwa ini bahayanya begini 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 begini. Tapi tentunya ilmu parenting itu penting gitu loh. Nah, sayangnya saya sebagai dokter itu tidak belajar ilmu parenting. Nah, kita belajar sama-sama yuk ilmu parentingnya. Gimana caranya kita belajar itu nanti tanggal 15 Desember kita belajar sama-sama ilmu parentingnya. Kalau ilmunya, dampaknya, ini saya udah kasih tahu semua nih gitu. Gitu. Dampak game ini nih, dampak sosial media begini nih. Terus jadinya adiksi ini menyebabkan bisa adiksi macam-macam nih, adiksi judi online, adiksi game, adiksi dan lain-lain ya. Yuk kita sama-sama belajar ya tanggal 15 insya Allah. Baik dok, alhamdulillah wasyukurlah ini juga ada testimoni juga dari Bu Dwi, ini menarik juga nih anak yang sudah remaja yang sering terkait dengan main game gitu ya. Ada sebuah cara nih yang dilakukan oleh Bu Dwi dengan selalu menyetel murotal Quran di rumahnya. Jadi ketika anak main game itu sambil dia telinganya mendengarkan Al-Quran gitu ya. Jadi antara dua kutub yang mudah-mudahan dengan itu juga akan dijaga dengan aturan suci Al-Quran, bahkan seringkali diminta tolong gitu ya. Hal-hal yang kecil anak laki-lakinya diminta tolong gitu ya. Dan alhamdulillah katanya ini anak laki atau anak perempuan ya, mungkin anak laki-laki atau anak perempuan nih. Bu Dewi mau langsung ngobrol langsung? Bu Dewi. Tuh, kalau anak laki itu game tuh, kalau anak perempuan tuh mainnya rasa tuh. Kalau perempuan tuh drama Korea, K-pop Jadi gitu. dilibatkanlah anak untuk hal-hal aktivitas rumah nih dok ya, yang penting ya biar anaknya ikut juga misalkan dari memasak, kemudian ngepel dan hal urusan domestik itu juga anak dilibatkan hingga anak tidak terpaku dengan urusan-urusan main game tadi ya. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah wa syukurillah. Makasih dok ilmunya, nasihatnya dan juga sharingnya, mudah-mudahan kita semua makin tersadar ya. Dan tadi pesan penting dari dokter Pik itu adalah kita orang tua tidak harus tahu ya apa yang dimiliki oleh anak, yang sampai kita buta juga dengan permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bahkan mungkin orang tua itu ikut bermain juga nggak apa-apa dok ya, tapi sambil mendampingi sesungguhnya gitu ya. Barangkali juga mabar sama orang tua boleh juga dok ya, kali-kali gitu kan, biar tahu oh gimana apa namanya. Jadi biar menemukan anak itu merasa kebahagiaannya bersama orang tua, itu yang paling penting ya. Sehingga mungkin setelah itu bisa dialihkan ke permainan yang lain, bisa jadi ada permainan yang lain lebih bermanfaat gitu ya. Tapi dopaminya naik karena ada nilai kebersamaan tadi, mabar dengan orang tuanya, dengan ayahnya gitu ya. Sekali-kali gitu kan, dengan tentu waktu yang harus disepakati. Dan saya sedang mencoba membuat sebuah perjanjian sulhut dok ya. Jadi dengan anak itu berapa berapa jam itunya waktu untuk bermain gamenya gitu kan, dan itu harus disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama anak, dan itu ya harus dijalankan dengan eh, yang komitmen dengan sebuah perjanjian yang mudah-mudahan ini juga bagian anak berlatih untuk bisa berpikir dan komitmen terhadap janjinya sendiri gitu ya. Alhamdulillah wasyukurlah, jazakallah khairan, dan insya Allah fikir ikut terlibat ya dalam acara tanggal 12 Desember insya Allah di
Sofyan. Kita bersama-sama untuk belajar kepada Coach Ruli dan juga Ustaz Dodi Al-Jambari, dan alhamdulillah banyak hadir juga sahabat-sahabat kita semua, sahabat-sahabat Jalan Pondok Suda. Insyaallah kita akan saling silaturahim juga, ngobrol gitu ya, banyak bukan hanya soal parenting saja, jadi banyak hal yang juga insyaallah kita akan banyak masukan, inspirasi dari para guru kita tanggal 15 Desember, dan silakan untuk hadir dan cek di grup ya. Sudah informasinya sudah di-share juga oleh Bunda Nadia. Silakan untuk ikut daftar, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki keluarga kita menjadi keluarga yang baik lagi. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah